Halo teman-teman yang berbahagia, selamat datang di saluran saya. Nama saya Malika, dan hari ini, tanggal 11 April 2024, saya akan berbagi 10 berita besar yang layak kalian ketahui. Dari perlombaan sengit di lapangan hijau, hingga terobosan teknologi yang memudahkan hidup kita. Pastikan untuk meninggalkan komentar kalian di bawah, dan berbagi video ini kepada teman-teman kalian. Siap untuk mendapat informasi menarik? Mari kita mulai! Menutup daftar kita di nomor 10, Spotify baru saja meluncurkan fitur iPlaylist yang memungkinkan kalian membuat daftar lagu hanya dengan menuliskan sebuah kalimat. Tidak bisa dipungkiri kalau Spotify telah menjadi sahabat terdekat kita dalam mengekspresikan segala emosi lewat musik. Dengan hampir 2 miliar pencarian setiap hari, fitur ini bakal membuat pengalaman mendengarkan musik kalian jadi lebih personal dan unik. Sejarah mencatat pertumbuhan Spotify dari startup kecil di Swedia menjadi pemain utama di industri musik global. Didirikan pada tahun 2006 oleh Daniel Ek dan Martin Laurenton, Spotify mengubah cara orang mengonsumsi musik, dari memiliki fisik atau file musik menjadi streaming. Terobosan awal mereka memungkinkan pengguna dengan akses internet untuk mendengarkan lagu secara legal tanpa perlu mengunduh. Kini, dengan iPlaylist, Spotify kembali menegaskan posisinya sebagai inovator yang memudahkan pengguna menemukan lagu yang mereka cintai dengan cara yang baru. Ini menunjukkan kecenderungan Spotify untuk terus berinovasi, semakin memperkaya pengalaman pendengaran kita. Berita nomor 9 menyusul, seorang penumpang wanita di Bandara Dublin merasa tidak nyaman saat diminta untuk melepas payudara prostetiknya selama proses keamanan bandara. Meskipun pengelola bandara telah menyampaikan permintaan maaf dan menjanjikan upaya perbaikan, insiden ini menyoroti pentingnya standar dan protokol keamanan yang lebih manusiawi di bandara. Situasi ini mengingatkan kita semua tentang pentingnya menjaga sensitivitas dan privasi individu di ruang publik. Tidak jarang kebijakan keamanan bandara menjadi topik kontroversi. Seperti insiden di tahun 2010, ketika Administrasi Keamanan Transportasi AS (TSA) memperkenalkan mesin pemindai tubuh penuh di banyak bandara. Kontroversi timbul mengenai privasi, efektivitas, dan etika penggunaannya. Banyak yang merasa bahwa pemindaian tersebut terlalu invasif, dengan beberapa orang khawatir tentang dampak kesehatan dari radiasi. Insiden di Dublin jelas bukan yang pertama mengenai isu sensitivitas dan privasi di bandara. Ini menunjukkan bahwa, meskipun teknologi keamanan terus berkembang, masih perlu ada keseimbangan antara efektivitas keamanan dan hak individu. Di tempat ke-8, Spotify menggoda kita lagi dengan inovasinya. Kali ini, platform streaming ini membuka pintu bagi pengalaman musik yang semakin personal dengan peluncuran iPlaylist. Fitur ini mengizinkan penggunanya untuk mengubah ide-ide kreatif menjadi playlist hanya dengan menuliskan sebuah kalimat. Fantastis, bukan? Spotify terus menunjukkan bahwa musik tidak hanya dengar, tapi juga cipta. Membicarakan inovasi di industri musik memunculkan ingatan pada era di mana iTunes dari Apple mengubah cara kita membeli musik pada awal milenium. iTunes memecah album menjadi single yang bisa dibeli dengan harga murah, memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih lagu yang mereka inginkan tanpa harus membeli seluruh album. Transformasi ini membuka jalan bagi streaming musik sebagai model bisnis yang dominan, ditandai dengan munculnya Spotify. Seperti iTunes yang menggerecoki industri dengan memecah album, iPlaylist dari Spotify menyerupai langkah berikutnya dalam evolusi cara kita mengakses dan menikmati musik, dengan menghadirkan personalisasi yang tak tertandingi. Menduduki posisi ke-7, Google berencana menghadirkan fitur iSummarization ke dalam layanan Gmail. Fitur ini dirancang untuk memudahkan pengguna dengan merangkum email panjang menjadi beberapa poin penting, memungkinkan kita untuk mendapatkan intisari pesan tanpa perlu membaca seluruh isi. Dengan perkembangan teknologi pesat saat ini, integrasi dalam aplikasi sehari-hari semakin membuka ruang keefisienan dalam komunikasi digital kita. Kembali di tahun 2004, peluncuran Gmail oleh Google menyentak dunia email dengan tawaran penyimpanan yang jauh lebih besar daripada yang ditawarkan oleh penyedia layanan email lain pada waktu itu. Tidak hanya mengubah harapan pengguna tentang penyimpanan email gratis, tetapi juga memulai era baru dalam layanan email dengan integrasi pencarian dan penyaringan spam yang lebih baik.
Fitur iSummarization merupakan evolusi alami dari komitmen Google dalam membuat informasi lebih mudah diakses dan dipahami. Ini mencerminkan bagaimana Google secara konstan memperbarui dan menyesuaikan layanannya untuk memenuhi kebutuhan pengguna di era digital yang terus berubah. Keenam dalam daftar kita adalah debut film horor religi Siksa Kubur karya Joko Anwar. Film ini membawa kita ke dalam narasi yang mencekam melalui citra visual Desa Turatet, menciptakan suasana mistis dan nyata sekaligus. Ical Tanjung, sebagai sinematografer, menawarkan sentuhan khusus melalui penggunaan teknik slow shutter dan grind yang lebih banyak, memperkuat rasa takut dan kengerian. Siksa Kubur bukan hanya sebuah film, tapi juga pengalaman yang memaksa penonton untuk menyelami kepercayaan dan ketakutan mereka sendiri. Joko Anwar bukanlah nama baru dalam industri film Indonesia. Terkenal dengan karya-karyanya yang seringkali mengeksplorasi sisi gelap dan mistis, film Pengabdi Setan yang dirilis pada tahun 2017 menjadi bukti kepiawaiannya menyajikan horor yang menegangkan namun juga cerdas. Keberhasilan Pengabdi Setan di box office menandai kebangkitan genre horor di Indonesia, seringkali menggabungkan elemen lokal dengan cerita yang universal. Siksa Kubur memperlihatkan evolusi Joko sebagai sutradara, berani mengambil risiko dengan pendekatan baru namun tetap mempertahankan akar kuat dalam cerita horor. Ini membuktikan bahwa dalam dunia sinema, inovasi dan keberanian untuk tetap berbeda adalah kunci untuk terus relevan. Di tempat kelima, kita dibawa ke sebuah insiden yang cukup sensitif terjadi di Bandara Dublin. Seorang penumpang perempuan mengalami ketidaknyamanan saat diminta untuk melepas payudara prostetiknya oleh petugas keamanan, menyusul alarm yang berbunyi. Pengelola bandara sudah meminta maaf dan berjanji untuk meningkatkan protokol mereka agar lebih sensitif. Insiden ini membuka diskusi penting tentang bagaimana keamanan dan kenyamanan bisa berjalan beriringan di ruang publik. Peristiwa ini mengingatkan kita pada kritik yang dialami TSA di Amerika serangkaian insiden yang menyinggung privasi penumpang. Dari penggunaan pemindai tubuh sampai penelusuran manual yang invasif, perdebatan tentang batasan keamanan dan privasi menjadi pembicaraan di banyak negara. Di bandara-bandara besar di seluruh dunia, tantangannya adalah menciptakan protokol keamanan yang tidak hanya efektif, tetapi juga menghormati martabat dan privasi setiap individu. Insiden di Dublin adalah pengingat tersendiri bahwa dalam upaya menjaga keamanan, perlu ada kesadaran dan pemahaman mendalam tentang isu sensitivitas sosial dan individu. Selanjutnya, berita di posisi keempat, DuckDuckGo dan Yandex Browser saat ini mendapat sorotan sebagai opsi terbaik bagi mereka yang ingin menonton video bokeh Indo terbaru dengan cara yang aman dan gratis. Kedua mesin pencari ini menawarkan kelebihan dalam mengakses situs yang diblokir tanpa meninggalkan jejak dibandingkan dengan Google. Kepada siapapun yang mencari privasi tambahan saat berselancar di internet, ini menjadi pilihan alternatif yang menarik. Isu privasi online telah menjadi topik hangat selama beberapa dekade terakhir, khususnya sejak Edward Snowden membocorkan informasi tentang bagaimana agensi pemerintah memantau aktivitas online warganya. Hal ini membuka mata banyak orang terhadap pentingnya privasi di internet. Mesin pencari seperti DuckDuckGo menawarkan solusi bagi mereka yang cemas akan jejak digital mereka dengan tidak menyimpan data pencarian penggunanya. Dalam dunia di mana setiap klik dan kata kunci yang diketik dapat dilacak dan dianalisis, pilihan mesin pencari yang menawarkan anonimitas seperti DuckDuckGo dan Yandex menjadi semakin penting. Hadir di posisi ketiga, Shin Tae-yong, pelatih tim nasional Indonesia, membagikan optimisme terhadap perkembangan skuad Garuda Muda. Menjelang Piala Asia U23 tahun 2024 di Qatar, Shin merasa bahwa pemusatan latihan dan dua laga uji coba telah meningkatkan pemahaman tim. Beliau yakin, dengan waktu yang ada, tim akan bertumbuh semakin kuat. Pelatih asal Korea Selatan ini pun menargetkan untuk tidak hanya lolos dari fase grup, tetapi juga mencapai semifinal, langkah yang jika berhasil, akan membawa Indonesia ke panggung Olimpiade 2024 di Paris. Sejarah persepakbolaan Indonesia sering diwarnai dengan prestasi yang fluktuatif di kancah internasional. Namun, sejak kedatangan Shin Tae-yong pada akhir 2019, ada harapan baru untuk perubahan. Pengalaman Shin yang membawa Korea Selatan mencapai babak 16 besar di Piala Dunia 2018 diharapkan dapat menginspirasi perbaikan dalam prestasi sepak bola Indonesia.
Peningkatan taktik, disiplin, dan kondisi fisik menjadi fokus Shin untuk membentuk tim yang kompetitif. Upayanya mencerminkan periode 1980-an saat tim nasional Indonesia juga mengalami masa kebangkitan. Dengan Shin Tae-yong, sepertinya sejarah berada di ambang ditulis ulang menuju masa depan sepak bola Indonesia yang lebih cerah. Di posisi kedua, kita melihat pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, yang memberikan komentar soal laga seru menghadapi Manchester City di Liga Champions. Pertarungan yang berakhir dengan skor imbang 3-3 ini menurut Ancelotti merupakan hasil yang adil, mengingat tingginya kualitas permainan yang ditunjukkan kedua tim. Laga ini benar-benar memanjakan mata para penggemar sepak bola, dengan gol-gol yang tercipta dari pemain-pemain seperti Bernardo Silva, Rodrigo, Phil Foden, Josko Gvardiol, Ruben Dias, dan Federico Valverde menjadi saksi pertandingan yang begitu dramatis. Carlo Ancelotti memang dikenal sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia sepak bola dengan rekam jejak yang mengesankan. Bukan pertama kalinya Ancelotti menghadapi situasi sulit dalam liga yang bergengsi. Dengan pengalamannya, ia telah memenangkan Liga Champions beberapa kali, baik sebagai pemain maupun pelatih. Salah satu momen yang tak terlupakan adalah ketika ia memimpin AC Milan untuk memenangkan Liga Champions pada tahun 2003 dan 2007. Seperti pertandingan melawan Manchester City, Ancelotti selalu menekankan pentingnya memainkan sepak bola dengan semangat dan kualitas tinggi, sebuah prinsip yang telah membuatnya dikenal dan dihormati di seluruh dunia. Pertandingan tersebut bukan hanya tentang hasil, tapi tentang perayaan sepak bola yang indah. Dan di posisi puncak, kita mulai dengan kejadian yang sangat sensitif di Bandara Dublin. Seorang penumpang wanita mengalaminya sendiri ketidaknyamanan ini ketika dia diminta untuk menunjukkan payudara prostetiknya saat prosedur keamanan. Ini menyebabkan kekecewaan mendalam karena merasa privasinya terganggu. Pengelola bandara, DAA, sudah mengungkapkan penyesalan mereka atas insiden tersebut dan menekankan komitmen mereka untuk mencegah kejadian serupa di masa yang akan datang. Hal ini menegaskan lagi pentingnya empati dan pemahaman dalam menerapkan protokol keamanan. Insiden di Bandara Dublin bukanlah kasus pertama di mana prosedur keamanan bandara memicu kontroversi. Salah satu contoh terkenal terjadi pada tahun 2010 ketika prosedur baru TSA memicu perdebatan publik mengenai kepatutan dan privasi. Meskipun tujuan dari semua protokol keamanan ini adalah untuk mengamankan perjalanan udara dari ancaman potensial, terkadang pelaksanaannya bisa terasa terlalu intrusif atau tidak sensitif terhadap keadaan pribadi penumpang. Kejadian seperti di Dublin mengungkap perlunya balance antara keamanan dan pemeliharaan dignitas serta privasi individu. Tindakan pengelola bandara menunjukkan kesadaran akan kebutuhan akan peningkatan di area ini. Terima kasih telah menyimak berita terkini dari kami. Kami berharap informasi ini bisa memberikan wawasan dan pengetahuan baru untuk Anda. Jangan lupa untuk subscribe channel kami agar tidak ketinggalan update terbaru. Terus ikuti kami untuk berita-berita selanjutnya.